Halo, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus mega korupsi yang melanda pesohor Indonesia. Dua nama di sini adalah Harvey Moise dan juga Helena Lim. Harvey Moise ini karena dia memiliki seorang istri populer, yakni adalah Sandra Dewi. Dan dugaannya Sandra Dewi ini juga siapa tahu dia termasuk dalam orang-orang yang menerima hasil korupsinya. PPATK akan segera mengecek. Bahkan aku lihat sekarang pun efek yang diterima Sandra Dewi, dia pun sekarang sudah kehilangan sepertinya. Untuk menjadi beberapa produk brand ambassador, sejumlah brand ambassador sudah mengatakan memberhentikan dia sebagai seorang brand ambassadornya. Well, ini adalah hal yang wajar karena angkanya itu nggak main-main. Angka yang disampaikan dari kejaksaan adalah berapa angkanya, 271 triliun rupiah sekitar itu kerugian negara. Ini belum semuanya karena 271 triliun sekian itu adalah angka yang dinilai ditaksir untuk kerusakan alam saja yang di Bangka Belitung, karena dari total ada 170.363.064 hektar lahan galian tambang biji timah di Bangka Belitung, hanya 88.462.602 hektar yang memiliki izin. Nah, ini makanya dari pemerintah pun sedang menghitung berapa kerugian negara. Menurut aku sih angkanya bisa mencapai seribuan triliun. Karena apa? Ini kan kasusnya terjadi bukan cuma setahun 2 tahun, tapi sudah terjadi puluhan tahun. Ada banyak modus dan juga trik yang selama ini dilakukan. Harvey Moise dan juga Helena Lim adalah 2 di antara 11 orang yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Apakah yakin hanya 11 orang saja? Aku yakin dengan sistematisnya puluhan tahun sudah melakukan aksi ini, kayaknya ada banyak segerombolan orang-orang atau pejabat-pejabat tinggi yang ada di Indonesia terikut dengan kasus ini. Yang sudah menjadi salah satu pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah Mokhtar Rizal Pahlavi Tabrani yang merupakan Direktur Utama PT Timah Tbk. Sebenarnya melihat kasus ini tuh bagi aku konyol sekali ya. Karena apa? Konyolnya adalah ibarat kata gini teman-teman, secara singkatnya. Harvey dan juga Helena tuh peranannya hanyalah menyediakan peralatan untuk mereka yang akan melakukan pertambangan ilegal. Semua alatnya dan juga pengambilan disiapkan. Tapi kan anehnya gini, misalnya setiap tahun negara itu punya target untuk memproduksi timah, let's say anggap aja 50.000 ton. Tetapi dalam targetnya tersebut tidak tercapai. Nah, tidak tercapainya tersebut itu bukan karena faktor produksinya nggak sampai, tapi karena faktor politik. Mereka mengambil timah, biji timah dari para penambang ilegal, baik dari pihak swasta ataupun juga dari rakyat kecil di sana. Karena banyak juga aku ngobrol dengan beberapa teman-temanku di Bangka Belitung, banyak rakyat kayak ibu-ibu, anak-anak juga melakukan mencari timah di sana, biji timah. Itu kan lokasinya sangat bahaya ya, banyak berbagai macam zat kimia, itu membahayakan dirinya. Nah, sistem seperti ini sengaja diperbuat agar mereka tuh mendapat keuntungan yang jauh lebih banyak. Misalnya begini ya, kalau aku lihat dari kerusakan alam di Bangka Belitung ini sudah parah banget, nggak bisa terhindarkan. Karena banyak diambil oleh penambang ilegal, baik smelter swasta atau penambang rakyat yang jualnya ke perusahaan itu juga. Nah, ini adalah dua kelompok yang justru malah diperbolehkan dalam tanda kutip untuk melakukan perbuatan ilegal. Ibarat kata tuh begini, kita punya tanah nih ya, kita punya tanah, terus ada orang maling di tanah kita, malah kita itu jadi penadahnya, udah jadi penadahnya, orang-orang yang maling di tanah kita itu kita beli barang curian tersebut dengan harga yang lebih mahal. Makanya dari pemerintah sedang menghitung berapa kerugian secara keuangan untuk pemerintah, karena angka 271 triliun itu adalah baru secara faktor lingkungan aja, belum real kerugiannya. Tapi kan juga unik ya, dengan profilnya seorang Harvey Moise, Helena Lim, dan banyak lagi yang dikatakan Harvey Moise itu menurut Dewi Sandra adalah sosok yang begitu sangat generous, sangat agamis, sangat A, B, C, dan D, kesannya hampir sempurna. Tapi kok dia tega melakukan hal seperti ini? Kalian tahu efek dari perbuatan gerombolan ini? Negara itu kehilangan, aku yakin kayaknya sudah menyentuh angka 1.000 triliun deh pada akhirnya nanti, aku cek ya, aku prediksi.
Terus juga banyak kerusakan alam. Kerusakan alam ini efeknya banyak loh. Berapa ribu nelayan di Bangka Belitung yang tidak bisa mencari nafkah, dan berbagai macam hal, dan juga anak-anak, ibu-ibu yang harus sakit karena mereka juga harus menjadi penambang liar di sana. Dan keadaan ini bukannya diberantas, tapi malah dikembangbiakan, disuburkan, sengaja. Misalnya begini, target yang sengaja tidak dicapai tersebut, kalau aku cek dari data, misalnya hasil produksi dari PT Timah itu turun drastis. Di tahun 2019, produksinya itu adalah 60.000 ton. Dan di tahun 2023, itu produksinya dari PT Timah ini, TBK, hanya 20.000 ton. Dan untuk mencapai target, mereka ini justru mencoba mendapatkan biji timah tersebut dari orang-orang atau kelompok-kelompok baik swasta dan juga rakyat yang melakukan penambangan secara ilegal, begitu. PT Timah ini bukannya menghalangi atau memberantas, tapi malah membeli dengan harga di atas standar alias lebih mahal. Ini menurut aku sih, makanya untuk urusan-urusan bisnis seharusnya pemerintah itu nggak bisa kerja sendiri doang. Harusnya ada juga pihak swasta. Karena nggak mungkin sudah berpuluh tahun kejadian seperti ini kalau para pejabatnya tidak terlibat, itu hal yang tidak masuk akal. Kemudian Harvey sebagai pemilik PT Refine Bangka Tiansi ya, dan Helena sebagai manajer PT Quantum Skyline Exchange. Mereka ini sudah puluhan tahun menyediakan berbagai macam peralatan dan untuk menyiapkan agar proses yang ilegal tersebut terkesannya adalah hal yang wajar dan tidak ilegal, tidak legal. Mereka memberi fasilitas sewa menyewa peralatan tambang ilegal tersebut. Smelternya tuh diminta memberikan saluran dana yang CSR-nya atau Corporate Social Responsibility-nya. Itu angkanya kalau per tahun tuh bisa mencapai sudah angka ratusan miliar, bahkan bisa sampai triliunan, karena keuntungan dari biji timah itu luar biasa. Indonesia itu termasuk salah satu negara penghasil timah terbanyak ya, terbesar di dunia. Nomor satunya adalah Cina, karena manfaat timah itu banyak banget teman-teman. Misalnya nih, ada yang tanya, memang timah itu buat apa sih? Timah itu dimanfaatkan sebagai lapisan baja, melapisi alat industri otomotif dan juga listrik, dibentuk menjadi produk kertas, pelapis pembungkus makanan, penyambung logam dengan solder, komponen logam ringan, menghasilkan magnet konduksi, dimanfaatkan sebagai sensor gas dalam industri keramik, dan masih banyak lagi manfaat dari biji timah tersebut, yang Indonesia termasuk salah satu negara yang pengekspor biji timah terbesar di dunia. Laut tercemar dan banyak nelayan tak bisa lagi dapat ikan di sana. Kalian bisa bayangkan dengan kegeneresannya seorang Harvey, Helena, atau tersangka lainnya, itu nggak sebanding dengan kerugian yang didapatkan oleh masyarakat di sana. Mungkin mereka hanya ngebantu totalnya mungkin 1.000 maksimal, atau bahkan beberapa ribu orang yang mendapatkan bantuan dari public figure ini. Tetapi bagaimana dengan masyarakat puluhan ribu warga di Bangka Belitung sampai nanti anak cucunya sudah tidak bisa lagi merasakan untuk mencari nafkah di laut lagi dengan kerusakan yang luar biasa seperti itu, ataupun juga anak-anak yang harus bekerja membantu orang tuanya untuk mencari biji timah, karena tindakan aktivitas ilegal ini seharusnya kan dihentikan, bukannya malah dibiarkan dan dicari keuntungan. Kalau misalnya gini, logikanya kenapa mereka kan mencuri nih dalam tanda kutip ya di lahan yang mereka miliki, kemudian dijualnya lagi ke pemilik tanahnya tersebut tapi dengan harga yang lebih tinggi. Menurut aku ini karena ada sistem misalnya kayak subsidi mungkin dari pemerintah. Mungkin pemerintah akan memberikan subsidi setiap ada target yang tercapai, atau setiap unit per kilogramnya mungkin dari biji timah tersebut itu ada insentif-insentif tertentu. Jadi ibarat kata dari pedagangnya itu dibeli dengan harga lebih tinggi karena ada subsidi dari pemerintah juga angkanya lebih tinggi. Aku yakin nggak mungkin lah secara hitung-hitungan bisnis, apalagi manusia yang rakus seperti itu, nggak mungkin mereka membeli harga timah yang lebih tinggi dibandingkan harga pasaran, padahal sumbernya itu berasal dari tambang yang ilegal, kalau mereka tidak mendapatkan keuntungan juga yang jauh lebih tinggi. Makanya negara sedang menghitung berapa total kerugiannya. Ini juga menurut aku harus digali lebih dalam. Banyak teman-teman yang komentar bahwa harus ada pasal untuk memiskinkan, karena
unik ya, di Indonesia tuh banyak kasus korupsi yang sudah terbongkar, tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, adem ayem begitu aja, pada saat mereka bebas pun, mereka masih menjadi orang kaya. Harvey Moise itu untuk hartanya, kalau aku lihat dari sahamnya, yang dia sebagai presiden komisaris ya kalau nggak salah, di perusahaan miliknya dia, itu sekitar 2 triliun rupiah, itu baru saham doang. Kalian bisa hitung nilai pesawat jet pribadinya, rumah mewahnya, berbagai macam mobil mewahnya, kemudian untuk aset-aset tanah dan juga surat berharga lainnya. Aku yakin hartanya Harvey Moise itu dan juga Helena Lim nggak mungkin kalau cuman 3 triliun tuh nggak mungkin. Pasti minimal tuh belasan triliun adalah yang dimiliki. Helena Lim juga sama. Waktu dia ditangkap, disita dari tim yang ada di kejaksaan yang sampai ke rumahnya, itu kan ditemukan uang dalam bentuk mata uang asing senilai 33 miliar rupiah. Itu mungkin uang hanya untuk sebulan 2 bulan juga udah habis. Di yang lain-lainnya pasti akan jauh lebih banyak. PPATK ini harus benar-benar jeli melihat kemanakah aliran-aliran dana yang mereka dapatkan sudah puluhan tahun sebagai pengusaha pertambangan di sini. Aku yakin sekali sudah banyak aset-aset yang mungkin diamankan. Makanya banyak netizen yang bilang bahwa jangan-jangan Sandra Dewi ya, ini juga ada ya agak sulit untuk tidak dikatakan seperti itu karena banyak bisnis juga yang mereka bersama. Apakah ada aset-aset dari Sandra Dewi ini berasal dari Harvey Moise juga? Kalau memang terbukti terlacak seperti itu, ini bukannya sebuah harta hasil dari kejahatan yang harusnya secara hukum pun ini harusnya disita oleh negara. Mudah-mudahan lah ya, ini agar ada azas keadilan untuk Indonesia, karena dulu aku ingat banget beberapa waktu lalu, Mahfud MD kan pernah mengutip statement dari salah satu mantan ketua KPK yang mengatakan bahwa kalau mafia di pertambangan Indonesia itu bisa diberantas, katanya setiap orang di Indonesia itu nggak perlu kerja, mereka bisa mendapatkan gaji tiap bulan 20 juta rupiah. Ternyata baru dari segi pertambangan biji timah aja, angkanya kita udah luar biasa, nyaris menurut aku mendekati 1.000 triliun. Apalagi dengan mungkin batu bara, dengan emas, dengan tambang-tambang yang lainnya. Makanya nggak heran statement tersebut sekarang dilihat cukup masuk akal. Dan kita terakhir, jangan terlalu percaya ya dengan sosial media. Kesannya keluarga Harvey Moise ini menurut aku begitu agamis dan juga generous, sangat peduli dengan masyarakat. Tapi pada kenyataannya, cek aja warga Bangka Belitung berapa banyak yang harus dirugikan dari perilaku-perilaku yang menurut aku nggak cuma 11 orang. Ada lebih dari ini yang terlibat dalam mega korupsi ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku, Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.